Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu tentang sistem ekskresi? Jika teman-teman belum mengetahui atau belum paham tentang apa itu sistem ekskresi, mari belajar bersama mengenai sistem ekskresi pada manusia. Jadi sekarang kita masuk pada materi sistem ekskresi pada manusia. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem biologis yang bertugas mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, ekskresi berbeda dengan defekasi atau pembuangan feses, karena feses bukan hasil metabolisme, melainkan sisa makanan yang tidak tercerna. Tanpa sistem ekskresi, tubuh akan mengalami penumpukan racun yang dapat merusak organ, mengganggu fungsi fisiologis, bahkan menyebabkan kematian. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari sistem ekskresi, nah pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih fungsi dari sistem ekskresi? Nah, fungsi dari sistem ekskresi itu ada 5. Yang pertama ada membuang zat sisa metabolisme seperti urea, asam urat, amonia, dan juga karbon dioksida. Yang kedua ada mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga tekanan osmotik dalam tubuh tetap stabil. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan asam basa atau pH dalam tubuh agar enzim-enzim dapat bekerja secara optimal. Nah, yang keempat ada mengatur suhu tubuh melalui pengeluaran keringat. Yang kelima ada mendukung fungsi organ lain seperti hati yang berperan dalam detoksifikasi dan metabolisme lemak. Selanjutnya, organ-organ dalam sistem ekskresi. Ada apa saja sih sistem ekskresi pada tubuh manusia itu? Yang pertama ada ginjal, dan yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang organ dari sistem ekskresi. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi manusia. Nah, ginjal sendiri itu bentuknya menyerupai kacang merah dengan ukuran kurang lebih 10-12 cm. Terletak di bagian kanan dan kiri tulang belakang. Kalian bisa melihat gambarnya di atas. Nah, fungsi ginjal yang pertama ada menyaring darah dari zat sisa metabolisme. Yang kedua ada mengatur keseimbangan ion. Dan yang ketiga ada mengontrol volume cairan tubuh. Kemudian yang keempat menghasilkan hormon seperti eritropoietin atau merangsang produksi sel darah merah, dan renin yang berfungsi mengatur tekanan darah. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin di ginjal. Yang pertama, proses fertilisasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus, menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus proksimal. Zat penting seperti glukosa, asam amino, dan ion diserap kembali. Yang ketiga ada sekresi yang terjadi di tubulus distal. Zat sisa tambahan seperti ion hidrogen dan amonia dikeluarkan. Yang keempat ada ekskresi, yang urin akhirnya dikumpulkan di tubulus kolektivus dan menuju kandung kemih. Yang kedua ada kulit. Nah, kulit sendiri merupakan organ ekskresi yang terluas
dengan luas permukaan sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi. Selain sebagai pelindung tubuh, kulit juga berperan dalam pengeluaran keringat melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Fungsi kulit sendiri yang pertama adalah mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Yang kedua, membantu mengatur suhu tubuh. Kemudian ada komposisi dari keringat. Nah, kurang lebih 98% itu adalah air. Untuk yang lainnya adalah garam mineral, urea, amonia, dan asam laktat. Selain mengeluarkan sisa metabolisme, keringat juga berperan penting dalam mengatur suhu tubuh melalui mekanisme evaporasi. Nah, bagaimana sih proses dari ekskresi di kulit? Yang pertama itu aktivitas tubuh seperti saat berolahraga yang dapat meningkatkan panas. Kemudian hipotalamus di otak terdorong untuk memerintah kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Bersamaan dengan pengeluaran keringat, panas tubuh juga dikeluarkan sehingga suhu tubuh bisa didinginkan. Organ dari sistem ekskresi yang ketiga ada paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ pernapasan utama pada manusia yang terletak di dalam rongga dada dan berjumlah 2, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru dalam sistem ekskresi adalah organ yang menjadi tempat keluarnya sisa gas dari proses pernapasan tubuh. Fungsi utama dari ginjal sendiri adalah mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan juga membantu menjaga keseimbangan asam basa atau pH darah. Prosesnya terjadi pada saat kita menarik napas. Oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga sampai ke paru-paru. Kemudian di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dikeluarkan alveolus, kemudian dibawa ke peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Kemudian karbon dioksida dibawa peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Jika paru-paru tidak berfungsi dengan baik, maka kadar CO2 dalam darah meningkat atau bisa disebut hiperkapnia yang menyebabkan asidosis respiratif. Organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati adalah organ terbesar di tubuh manusia. Besarnya kurang lebih 1,5 kg yang terletak di rongga perut kanan atas. Hati berperan penting dalam menjaga keseimbangan kimia tubuh dan membersihkan darah dari racun. Fungsi ginjal yang pertama adalah merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Yang kedua ada menguraikan hemoglobin menjadi bilirubin dan biliverdin yang kemudian dibuang melalui empedu. Yang ketiga menetralkan racun atau detoksifikasi seperti alkohol dan obat-obatan. Yang keempat mengubah amonia menjadi urea yang kemudian dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan. Prosesnya terjadi pada hati. Terdapat sel-sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak. Kemudian dirombak dan menghasilkan senyawa hemi berupa zat besi, biliverdin, dan juga goblin. Nah, jadi sekarang teman-teman udah pada tahu nih apa itu sistem ekskresi dan juga organ-organnya itu apa aja, serta fungsi dari sistem ekskresi itu apa dan bagaimana sih prosesnya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat dari sistem ekskresi dan juga
apa aja sih gangguan pada sistem ekskresi? Yang pertama, kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, pada ginjal. Gangguan yang pertama adalah nefritis, peradangan ginjal akibat infeksi bakteri. Nah, nefritis sendiri adalah peradangan pada ginjal yang menyebabkan fungsi penyaringan darah terganggu. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Gejalanya antara lain urin berwarna kemerahan, pembengkakan di wajah atau kaki, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua ada batu ginjal, endapan garam, kalsium, atau asam urat yang menghambat aliran urin. Nah, penyebab utamanya itu kurang minum air putih. Gejalanya nyeri hebat di bagian pinggang, urin berdarah, dan sulit buang air kecil. Yang ketiga ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kondisi saat ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik. Penyakit ini bisa disebabkan oleh tekanan darah tinggi, diabetes, atau nefritis yang tidak diobati. Penderitanya biasanya mengalami bengkak, lemas, dan jumlah urin sangat sedikit. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Yang pertama ada hiperhidrosis, produksi keringat berlebih. Kondisi ini terjadi ketika sedang tidak panas atau berolahraga. Hal ini disebabkan oleh kelenjar keringat yang terlalu aktif, biasanya terjadi di telapak tangan, kaki, ataupun ketiak. Yang kedua ada anhidrosis, ketidakmampuan tubuh menghasilkan keringat. Kondisi ini membuat tubuh sulit mengatur suhu sehingga bisa menyebabkan panas berlebih ataupun pingsan. Yang ketiga ada eksim dan dermatitis, peradangan kulit yang dapat memengaruhi fungsi ekskresi. Eksim sendiri adalah peradangan kulit yang menyebabkan kulit terasa gatal, kering, kemerahan, dan bersisik. Biasanya muncul karena alergi, iritasi, ataupun stres. Eksim tidak menular, tetapi bisa kambuh jika kulit tidak dirawat dengan baik. Kemudian dermatitis. Dermatitis adalah istilah umum untuk radang pada kulit yang menimbulkan gatal, ruam, dan kemerahan. Yang ketiga, gangguan yang terjadi pada paru-paru. Yang pertama, bronkitis, peradangan bronkus. Bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkus atau saluran untuk menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi virus, bakteri, ataupun asap rokok. Gejalanya meliputi batuk berdahak, sesak napas, dan juga nyeri dada. Yang kedua, emfisema, rusaknya alveolus akibat paparan asap rokok, sehingga pertukaran oksigen dapat terganggu, biasanya disebabkan oleh kebiasaan merokok. Penderitanya sering sesak napas dan cepat lelah. Yang ketiga ada pneumonia, infeksi paru yang mengganggu pertukaran gas. Nah, pneumonia adalah radang paru-paru akibat infeksi bakteri atau virus yang menyebabkan penumpukan cairan di alveolus. Gejalanya antara lain demam, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Gangguan yang keempat yang terjadi di hati. Yang pertama ada hepatitis, peradangan hati akibat infeksi virus. Nah, disebabkan oleh virus, alkohol, atau obat-obatan tertentu. Gejalanya antara lain kulit dan mata menguning atau penyakit kuning, mual, lemas, dan nyeri di perut kanan atas. Yang kedua ada sirosis, kerusakan hati kronis akibat konsumsi alkohol berlebihan. Nah, penyebab utamanya yaitu hepatitis kronis atau konsumsi alkohol berlebihan. Gejalanya meliputi pembekakan perut, kulit menguning, dan mudah lelah. Yang ketiga ada kanker hati, pertumbuhan sel abnormal di hati yang dapat merusak fungsi organ tersebut. Penyakit ini sering muncul sebagai komplikasi dari hepatitis atau sirosis. Gejalanya antara lain penurunan berat badan drastis, nyeri perut, kulit menguning, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya kita masuk pada materi cara menjaga kesehatan dari sistem ekskresi. Yang pertama, menjaga pola makan sehat seperti mengurangi konsumsi makanan tinggi garam, lemak, dan zat aditif. Perbanyak buah, sayur, dan air putih.
Kemudian yang kedua ada menghindari zat berbahaya seperti konsumsi alkohol dan menghindari rokok serta obat-obatan yang terlarang. Yang ketiga ada olahraga yang teratur, membantu melancarkan sirkulasi darah, memperbaiki fungsi paru-paru, dan menjaga metabolisme. Yang keempat, menjaga kebersihan tubuh, seperti mandi secara teratur untuk menjaga kulit tetap sehat, menggunakan pakaian yang bersih dan menyerap keringat. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan kesehatan rutin, seperti memeriksa atau mengecek fungsi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru secara berkala, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit metabolik. Jadi sudah selesai materi kita tentang sistem ekskresi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai apa itu sistem ekskresi pada tubuh manusia? Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menyaksikan videonya sampai selesai dan menyimak materinya dengan baik dan seksama. Sampai jumpa di materi dan video pembelajaran yang selanjutnya. Bye-bye.